Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Elviana Roswita Reolin, biasa disapa Reolin dengan NIM 2024 210033. Saya dari kelas C kelompok 2. Untuk mempersingkat waktu, di dalam video ini saya akan membahas mengenai bencana alam yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, akhir tahun 2025 ini banyaknya terjadi bencana alam yang dimana para korbannya mencapai ribuan jiwa. Kejadian ini merupakan kejadian yang sangat mengerikan ya di akhir tahun 2025 ini. Karena banyak terjadi longsor, banjir, terus itu bencana alam yang lainnya itu terjadi di mana-mana akibat penggundulan hutan, pembakaran secara liar, penebangan pohon, pembangunan pertambangan yang secara ugal-ugalan dilakukan oleh masyarakat atas izin para atasan. Jadi pemerintah itu sangat berkaitan ya dengan bencana-bencana yang sedang terjadi saat ini. Kita berpikir saja secara logis, jika mereka tidak mengizinkan untuk penebangan hutan menjadi perkebunan sawit, mungkin bencana saat ini tidak akan terjadi seperti ini. Jadi pemerintah itu tidak berpikir sampai di mana dan apa yang terjadi ketika hutan menjadi botak karena ulah masyarakat. Dan kalau misalkan mereka dengan secara tegas tidak mengizinkan untuk melakukan penebangan secara liar dan menjadikan hutan gundul itu untuk menjadi perkebunan sawit, mungkin saat ini tidak akan terjadi bencana alam seperti banjir, longsor, dan bencana yang lainnya. Lebih parahnya lagi, pemerintah tidak mencantumkan bencana alam yang terjadi saat ini menjadi berita nasional. Padahal korbannya sudah mencapai ribuan jiwa yang tidak terselamatkan dalam bencana ini. Di luar sana, negara berperang dengan negara lain. Tetapi Indonesia berperang dengan pejabatnya sendiri yang duduk empuk, pakaian rapi, tidur di kantor, bergoyang-goyang di kantor. Itu yang menyebabkan masyarakat Indonesia saat ini merasa kurang adil dengan masyarakat Indonesia merasa kurang nyaman dan mungkin bisa dikatakan sakit hati melihat tindakan-tindakan para pejabat yang duduk empuk di kursi yang nyaman, memakai pakaian rapi, tetapi mereka tidak melihat ke belakang atau melihat masyarakat-masyarakat yang di belakang yang tertindas, yang sedang membutuhkan pertolongan dari mereka. Jadi, jika seandainya pemerintah tidak mengizinkan untuk membuka lahan perkebunan sawit dan mengorbankan ribuan pohon yang tumbuhnya ratusan tahun yang lalu, yang dimana pohon-pohon tersebut sudah menjadi habitat bagi satwa liar, kini hangus, ditebang secara ugal-ugalan, dibakar, dan digundulkan oleh masyarakat atas perizinan pemerintah, sehingga apa yang terjadi sekarang ini yaitu hutan atau alam murka dan banjir, longsor terjadi. Kalau misalkan pemerintah tidak mengizinkan penggundulan hutan atau penebangan hutan, pembakaran hutan, dan membangun pertambangan,
Mungkin saja saat ini Indonesia tidak terjadi masalah bencana alam yang sebesar ini, dan masyarakat masih menikmati akhir tahun yang dengan keadaan bahagia, meriah, ceria. Tetapi akhir tahun 2025 ini, bukannya mereka uh, hidup bersama rukun, damai, dan sejahtera, tetapi mereka harus mencari tempat atau mengungsi karena rumah-rumah tempat tinggal mereka sudah diterjang tanah dan sudah tidak layak digunakan. Jadi kita sebagai manusia yang sesama makhluk hidup, sesama ciptaan Tuhan, kita harus saling membantu, dan walaupun kita tidak terjun langsung ke lokasi, setidaknya kita memberikan bantuan melalui donasi untuk kebutuhan dan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan teman-teman kita, saudara kita yang berada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Aceh. Jadi sekian video singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih.